Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luci Marisa, NPM saya 19 15 1030, kelas reguler 1, klaster 25G. Pada kesempatan kali ini saya akan mengumpulkan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Tri Wulandari SCMAK dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Tugas kami ialah meringkas sekaligus menjelaskan kembali buku yang berjudul Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif bab 1 sampai bab 3. Bab 1. Teori dan penelitian. Pengertian teori. Teori ialah sekumpulan ide, pengetahuan tentang sesuatu hal dan konsep-konsep yang terorganisasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya, yang membentuk pengetahuan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Teori memberikan berbagai alternatif skenario tentang apa yang sudah, sedang, atau yang akan terjadi. Teori secara ideal dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena untuk memperoleh hasil tertentu yang diharapkan. Bagaimana teori berkembang? Teori akan terus berkembang dan disempurnakan sesuai dengan pengenalan yang makin baik terhadap dunia nyata melalui berbagai penelitian yang dilakukan. Suatu teori berkembang ada beberapa pendekatannya, antara lain 1. Induktivisme, 2. Falsifikasi, 3. Research programs, 4. Paradigma kun, 5. Anarkisme. Ciri-ciri teori. 1. Berisi seperangkat asumsi sebagai titik awal sebuah skenario. 2. Menceritakan seperti apa sebuah fenomena, bagaimana dan mengapa fenomena berkembang. 3. Terdiri dari konsep yang saling terkait sebagai sebuah sistem ide. 4. Hubungan sebab akibat di antara konsep tersebut, artinya ada hubungan sebab akibat di antara konsep tersebut. 5. Mencerminkan konsistensi logika berpikir. 6. Memungkinkan untuk diuji dan dimodifikasi melalui observasi. 7. Meliputi kemungkinan kondisi ketidakpastian sebagai sebuah keterbatasan dari skenario tersebut. Penelitian. Penelitian ialah usaha manusia yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan. Penelitian ini dibagi menjadi dua, metodologi penelitian dan metode penelitian. Metodologi penelitian ialah strategi umum yang dalam melakukan penelitian, termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Tahapan ini meliputi pendekatan yang dipilih, positif atau alternatif, penetapan tujuan studi, perumusan research question, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Sementara metode penelitian ialah merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan tentang teknik pengumpulan analisis data. Penelitian memiliki beberapa dimensi. Apa sih dimensi itu? Dimensi ialah cara pandang tentang suatu objek yang mana dapat dibuat pembedaan atau penggolongan di dalam objek tersebut. Contoh objek seperti manusia. Penelitian dibagi dua, penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Tujuan penelitian ialah bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal, memberikan gambaran data spesifik, untuk mencari sebab dan alasan, untuk mengetahui reaksi dari individu-individu yang sejenis terhadap berbagai lingkungan. Penelitian dasar ialah penelitian dilakukan untuk mengembangkan suatu sains secara umum dengan mengevaluasi dan mengembangkan konsep atau teori yang ada dalam bidang sains tersebut. Manfaat penelitian dasar yaitu menambah pengetahuan tentang sains. Sementara penelitian terapan ialah penelitian yang dilakukan untuk memecah masalah sehari-hari yang terjadi di dalam badan usaha. Manfaat dari penelitian ini tentu untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari yang terjadi dalam badan usaha tersebut yang mengakibatkan seringnya terjadi pengambilan keputusan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan hingga terjadi kerugian yang cukup besar. Peneliti perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesional antara lain kepentingan pengembangan sains, kepentingan pribadi peneliti, hak-hak dan partisipan yang dimiliki, dan kepentingan masyarakat. Konflik kepentingan dalam penelitian ialah etika memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan apa yang dianggap bermoral atau tidak bermoral. Etika dan hukum formal. Etika dan hukum formal tidak selalu sama, belum tentu yang tidak melanggar hukum formal pasti etis. Sanksi yang timbul atas tindakan yang tidak etis dapat bervariasi mulai dari sanksi formal yang diterapkan oleh institusi masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti yaitu plagiarisme, kejujuran dalam penelitian, perlindungan terhadap identitas pribadi pelaku objek penelitian, akses ke objek penelitian, independensi peneliti, pelecehan terhadap pelaku objek penelitian, informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi penelitian yang dilakukan. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah. Berbagai cara pandang yang berbeda akan menentukan bagaimana seorang peneliti menentukan research question, merencanakan penelitian dan melaksanakannya. Dua pendekatan dalam penelitian ilmiah. 1. Pendekatan kuantitatif.
Pendekatan ini menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. 2. Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang bersifat kualitatif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan menggunakan peneliti itu sendiri sebagai alat untuk mencapai suatu kesimpulan. Variasi pendekatan alternatif antara lain pendekatan interpretatif dan pendekatan kritikal, di mana kedua pendekatan ini memiliki filosofi yang berbeda tentang ontologi dan epistemologi. Pendekatan positivism. Kritik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengarahkan peneliti untuk sekedar menemukan hasil secara cepat, melibatkan interaksi yang minim dan tidak sama dengan fenomena yang diteliti. Korelasi statistik berdasarkan variabel sering ditetapkan sebagai arbiter dalam konteks interaksi yang alami di dunia nyata. Makna korelasi yang dihasilkan pada tingkatan tertentu melibatkan penalaran common sense yang spekulatif. Upaya untuk membuat segala sesuatu menjadi teratur sesungguhnya hanya untuk menyembunyikan fakta adanya nilai subjektif dalam konsep sesungguhnya. Logika statistik murni untuk menguji hipotesis justru dapat membuat pengembangan hipotesis dari data untuk pengembangan sains selanjutnya. Pendekatan interpretif. Pendekatan ini lebih menekankan pada keterlibatan penelitian secara langsung dan intensif dalam kasus yang menjadi objek studinya untuk menemukan makna yang paling tepat dari suatu fenomena. Berarti antara pendekatan positivism dan pendekatan interpretatif ada pendekatan yang menurut saya yang paling benar untuk dilakukan. Pendekatan kritikal. Pendekatan kritikal ini menurut Newman, pendekatan ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu ide dari penelitian untuk membawa perubahan substansial pada masyarakat. Karena dalam pendekatan ini, pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena berdasarkan fakta lapangan perlu dilengkapi dengan analisis dan pendapat yang berdasarkan keyakinan pribadi peneliti, asalkan didukung oleh argumentasi yang memadai. Perbedaannya dengan pendekatan interpretatif adalah dalam pendekatan kritikal boleh saja untuk melengkapi data lapangan dengan nilai-nilai yang keyakinan pribadi. Penelitian dalam menyimpulkan sesuatu dengan tujuan untuk mengubah keyakinan dan cara pandang pembacanya. Berarti pendekatan kritikal ini kita boleh memberikan pendapat kita sebagai peneliti, biarpun belum diketahui kebenarannya, tetap boleh untuk kita berikan. Karena maksud dari pendekatan kritikal ini ialah untuk mengubah keyakinan dan cara pandang pembacanya. Aspek kunci alasan melakukan penelitian. Pada positivism, mereka melakukan penelitian untuk menemukan hubungan sebab akibat perilaku, sementara interpretatif untuk memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia. Sementara kritikal sendiri adalah untuk membongkar mitos dan memberdayakan manusia, atau mungkin untuk mengubah mindset. Aspek kunci yang kedua, asumsi tentang sifat realitas sosial adalah ada tatanan pola yang rasional dan dibentuk untuk berbagai keyakinan di lingkungannya. Sementara interpretatif ada maksud sosial secara bersama-sama menciptakan arti untuk digunakan sebagai pegangan dalam hidupnya. Untuk kritikal sendiri, realitas sosial dibentuk dari ketegangan, konflik, dan kontradiksi oleh para pelakunya. Sifat-sifat dari teori yang dihasilkan ialah berisikan berbagai definisi akaloma dan hukum yang berbasis secara logis deduktif, itu untuk positivism. Sementara interpretatif adalah gambaran tentang bagaimana sistem arti sebuah kelompok terbentuk dan berlanjut. Untuk kritikal ada sebuah kritik yang mengungkap kondisi yang sebenarnya untuk menolong manusia menemukan cara yang lebih baik untuk mengubah hidupnya. Lalu untuk penjelasan yang dianggap baik terkait secara logis dan hukum sebab akibat yang berdasarkan fakta untuk positivism dan juga tidak bisa terukur secara tepat, netral, dan diulangi hasilnya. Interpretatif sendiri adalah masuk akal bagi para pelakunya dan diperoleh langsung dari pelakunya dalam sebuah konteks yang spesifik. Sementara kritikal mampu membekali manusia dengan alat-alat yang diperlukan untuk mengubah dunia dan mampu mengungkap ilusi dan mitos. Jenis penalaran utama dalam melakukan penelitian adalah deduktif untuk positivism dan interpretatif, serta kritikal adalah induktif. Nilai-nilai pribadi para pelaku dalam sains dan penelitian. Untuk sains dan penelitian harus berbasis nilai menurut positivism. Sementara untuk interpretatif adalah
Nilai adalah bagian yang terpisahkan dari sebuah kehidupan, tidak ada benar atau tidak ada salah. Sementara critical science adalah penelitian yang memihak, dan aspek kunci yang terakhir adalah metode penelitian yang digunakan. Alat-alat kuantitatif dalam bentuk survei, kuesioner, dan permodalan matematis dan uji sistematis. Sementara untuk interpretatif, studi kasus spesifik dengan penggunaan alat-alat kualitatif secara intensif meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sementara yang terakhir ada critical, lebih menekankan pada alat-alat kualitatif namun dapat juga menggunakan alat-alat kuantitatif sebagai pelengkap. Sekian hasil ringkasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.